Kenapa saya mengambil topik ini dulu, tidak mengambil topik yang hanya khusus cloud engineer atau DevOps engineer atau profesi yang lain. Jadi yang perlu dibahas yaitu job task role-nya. Terus apakah cloud engineer, apakah DevOps engineer, overlap task-nya, tugasnya itu di sisi mana aja, perbedaannya. Nah, contoh prasyaratnya seperti apa juga. Nanti kita contohkan seperti di ini ya. Kita kalau melihat di sisi di LinkedIn itu jobs loker-loker itu. Nanti dipandu, sama instruktur dipandu. Makanya instruktur di sini Ini materinya ya belum ada ketutupan. bikin program belum tentu bisa bikin. Selamat malam. Eh, kita berjumpa lagi pada event pre-webinar ya, pre-event ya, di Teltalk 02 di Gwedeni. Kebetulan topik yang kita diskusi, kita bahas, itu hampir sama dengan topik yang di event yang pertama, yaitu Cloud Engineer versus DevOps Engineer. Kenapa saya mengambil topik ini dulu, tidak mengambil topik yang hanya khusus Cloud Engineer atau DevOps Engineer atau profesi yang lain. Kebetulan ada historisnya di apa ya, event-event kita di tahun 2024. Ternyata profesi-profesi cloud engineer dan DevOps engineer ini masih ini ya, masih belum memahami batasan-batasan rule-nya, tanggung jawabnya, perannya itu gimana, tasknya itu, tugas-tugasnya itu belum ini ya, menurut kami itu, menurut saya itu tidak apa ya, terbatasi atau ini ya, terlimited ke sisi sesuai profesi itu. Cloud engineer ada batasannya, tapi berkembangnya ke advance. Nah, ke sisi advance itu mendekati ke ini ya, eh, mendekati atau itu menjadi rule task-nya DevOps engineer. Nah, oleh sebab itu pada tahun 2025 mencoba saya ingin memberikan informasi seperti ini bahwa cloud engineer dan DevOps engineer itu berbeda rule dan task-nya. Untuk mengakui itu semua, itu sebetulnya memang ada sertifikat bahwa seseorang itu mempunyai profesi sebagai cloud engineer, DevOps engineer seperti itu. Tapi yang saya lihat ternyata itu profesi itu ternyata melekat di suatu perusahaan teknologi. Di perusahaan teknologi itu ada profesi yang memang sudah di ini ya, ditentukan. Kayak perusahaan teknologi A itu punya SDM di bagian cloud engineer, SDM di DevOps engineer, terus ada di SRE, Site Reliable Engineer, terus ada lagi sekarang itu Data Engineer, terus ada lagi yang terbaru Platform Engineer. Nah, ini yang membuat kita harus mengetahui asal dari mana semua semua profesi engineer itu berawal seperti itu, berawal. Untuk event kali ini, eh, topik cloud engineer dan versus DevOps engineer eh, akan saya berikan kepada Bapak Ibu dan kawan-kawan TQDeni itu pertama kali saya memberikan secara teori konsepnya, dan yang berikutnya nanti Bapak Nasir Nur yang memberikan demo mana itu bagian cloud engineer, mana bagian yang DevOps engineer. Seperti itu. Baik, jadi dengan adanya event ini, itu cloud engineer versus DevOps engineer itu akan diketahui pada posisi mana.
tugas dan tanggung jawabnya, role dan tasknya, punya peran apa, peran yang sama apa berbeda, apakah dua profesi ini punya yang peran yang sama, kayak gitu. Nah, akhirnya di sisi topik ini kita harus mengetahui perbedaan itu dan di mana letak overlapnya. Oke, next. Sementara ini selama ini yang seperti saya ceritakan pada tahun sebelumnya, apa saya waktu itu memasuki dunia cloud engineer, memasuki dunia DevOps engineer, itu eh, banyak eh, mendefinisikan role and task-nya itu saling ini ya overlap ya. Untuk bagian CI/CD automation, full stack, networking-nya. Kadang-kadang seorang networking pun itu mengerjakan seseorang role task-nya seorang cloud engineer juga, atau seorang ini juga ya, seorang di bagian sysops kayak gitu. Bagian monitoringnya di mana? Oh, dikerjakan oleh orang sysadmin. Bisa juga seperti itu. Karena karena menjadi satu, karena menjadi satu kadang-kadang seperti itu. Padahal itu harus dibatasi dulu. Siapa yang bagian monitoring? Siapa yang bagian untuk implementasi, create build up-nya kayak gimana? Itu siapa? Gitu. Bagian operatingnya siapa? Back-end-nya ini orang software developer. Apakah seorang developer yang mengerjakan itu semua? Ada yang ada yang menanyakan itu tergantung perusahaannya, Pak. Karena dengan SDM yang bisa semuanya itu kan bisa menghemat cost dari suatu perusahaan itu sendiri. Ya boleh-boleh aja kayak gitu. Tapi akan menemui suatu problem case pada saat menangani suatu project kayak gitu. Oke, next. Terus dari event ini juga akhirnya kita bisa ini ya me- membagi apa yang perlu kita bahas saat ini. Jadi yang perlu dibahas yaitu job task role-nya. Terus apakah cloud engineer, apakah DevOps engineer, overlap tasknya, tugasnya itu di sisi mana aja. Perbedaannya. Nah, contoh prasyaratnya seperti apa juga. Nanti kita contohkan seperti di ini ya. Kita kalau melihat di sisi di LinkedIn itu di jobs loker-loker itu. Nanti saya tunjukkan. Oke, untuk mengetahui saya atau mengetahui TV Denny, Anda bisa melihat di media sosial kami dan di website official kami. Oke, kita memasuki task pembahasan di sisi cloud engineer ya. Task cloud engineer itu di sisi mana aja? Kalau kita melihat cloud engineer itu adalah seseorang yang punya task, jobs, tugas itu sebagai create dan manage ya di suatu infrastruktur cloud. Jadi aplikasi itu kalau diimplementasikan suatu aplikasi itu akan dirancangkan di infrastruktur cloud. Seperti apa, Pak? Contohnya nanti pada saat demo. Atau kalau Anda melakukan booking event ini, melihat website kami, itu sudah di cloud infrastrukturnya. Full cloud ya. Jadi tidak ada di server yang mandiri, server kami sendiri ya, jadi di luar. Jadi benar-benar di cloud. Jadi tugasnya cloud engineer yaitu bisa membuat, bisa memanage di infrastruktur cloud. Apakah itu aplikasi, apakah itu bukan aplikasi, hanya jaringan aja, bisa juga. Ya, dipahami itu dulu ya. Nah, oke, next. Setelah itu, kenapa kok cloud engineer itu ada? Itu berawal, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sejak dulu, kalau bagaimana sih aplikasi kalau dirancangkan di website, di internet, melalui internet. Itu karena aplikasi itu berada di server yang terkoneksi di internet gitu. Server itu di mana? Di center, di data center. Jadi eh, kalau satu server itu mungkin
bisa di manage ya, bisa di manage satu orang. Tapi bayangkan, semakin banyak server, semakin banyak aplikasi, berapa server fisik yang akan di manage? Nah, jadi pertanyaan kan, apakah hanya seorang cloud engineer? Nggak bisa. Bisa hanya satu, dua, tiga. Tapi pada saat ada suatu problem, isu, wah sulit memanage sudah. Itu dari sisi eh, jobs ya, dan taksnya seorang cloud engineer. Bayangkan jika itu suatu perusahaan, bagaimana perusahaan itu merancangkan suatu aplikasi yang masih monolit ya. Monolit itu satu server fisik, satu aplikasi, itu istilahnya monolit. Kalau satu server fisik itu dibikin suatu kontainer, itu namanya microservice. Mungkin satu seorang cloud engineer masih bisa memanage satu server dengan konsep microservice. Dan mungkin perusahaan itu menyewa satu server itu dengan biaya yang murah. Tapi bayangkan lagi, perusahaan itu semakin berkembang, semakin maju, semakin membutuhkan aplikasi-aplikasi, apakah cukup mengelola satu server fisik lagi? Apalagi servernya itu banyak, minimal, maksudnya minimal, lebih dari satu. Dan semua konsepnya pakai teori, pakai konsep microservice. Kita bayangkan, apakah tidak stres itu, root engineer itu sendiri. Ya, ini yang saya bilang kita melihat dari sisi sebabnya dulu. Root engineer itu adalah dia memberikan suatu suatu bagaimana menerapkan permintaan dari customer, permintaan dari perusahaan itu ke infrastrukturnya. Apa contohnya di cloud? Jadi ada suatu perusahaan, tolong aplikasi ini implementasikan di cloud, kayak gitu. Bukan di ini ya, bukan di server fisik, namanya kayak gitu. Itu tugasnya apa aja? Kalau ada aplikasi pasti membutuhkan pelayanan apa? Database service, storage, tempatnya, hard disknya, ibaratnya gitu. Compute CPU-nya. Dengan konsep apa? Kontainer seperti tadi, microservice. Pasti menggunakan Docker. Monitoringnya pakai apa? Manage, K8s, Kubernetes Cluster, CI/CD. Itu automation. Nanti dicontohkan CI/CD itu bagaimana sama Pak Nasir ya. Oke, next. Kenapa cloud itu sejak tahun 2000 ini ya 2014 ke atas yang saya ketahui di Indonesia mungkin penetrasinya masih 2018 ya mau dimulainya AWS saja itu mulai 2019 2019 Mas itu sudah ada di Indonesia ya yang saya ketahui ya kalau namanya ada yang lebih tahu kawan-kawan TPD ini sebelumnya 2019 terima kasih tapi setahu saya 2019 tahu saya jadi platform cloud itu mulai tren pada tahun-tahun itu menjadi suatu kebutuhan di semua perusahaan. Perusahaan dulu masih menggunakan ini ya server dedicated ya. Ibarat server fisik ditaruh di data center masih di situ. Satu aplikasi satu server fisik. Oke, pakai KVM. Mungkin tahun 2010 ke atas itu sebelum cloud itu masih KVM menggunakan virtualisasi. Nah, cloud itu awalnya dari virtualisasi. Nah, berbeda di mana? Nanti itu dibahas lebih lanjut ya di training-training secara technical ya, pelatihan-pelatihan teknikal. Jadi ada cloud platform itu semua tidak hanya ada di satu tempat aja, ada di semua negara. Satu negara pun itu ada berapa zone ya. Kalau di hurufnya itu zone. Satu zone itu banyak data center. Jadi contoh seperti AWS, Google Cloud itu satu site, satu negara itu mempunyai minimal 3 zona, 3 data center. Apabila data center itu down, itu secara otomatis akan berpindah ke zona lainnya, zona A, zona B, atau zona C. Itu secara otomatis, secara otomatis. Bisa aja seorang cloud engineer memilih
Nanti kalau zona A down, bisa berpindah ke zona B atau zona C, seperti itu. Bisa memilih seperti itu. Gitu ya. Terus dan itu semua itu membuat provider-provider membuat infrastruktur cloud ini akhirnya membutuhkan apa? Seorang cloud engineer, seorang cloud engineer. Kalau dengan adanya seorang cloud engineer ini, berarti kebutuhan-kebutuhan ini semua itu akan terjawab dengan adanya perusahaan-perusahaan teknologi itu membutuhkan cloud engineer. Apalagi perusahaan yang punya cloud platform ini ya, itu pasti ini membuat suatu knowledge tentang cloud engineer. Kalau knowledge DevOps engineer itu ada setelah perkembangan dari cloud engineer ini. Next, nanti kita bahas DevOps engineer. Anda mungkin sudah tahu provider cloud secara global itu pasti dipegang ini ya ketiga uh, provider ini ya, vendor ini, AWS, Google Cloud Platform, sama Microsoft Azure. Sebetulnya masih banyak yang lagi. Tapi kalau melihat tren dari market share-nya itu yang sesuai ini ya survei dari survei global global itu yang terupdate ya itu dari Gartner masih tiga platform ini. Oke, next. Cloud Engineer itu berkembang, berkembang, berkembang ya di mulai tahun 2024 itu mulai berkembang. Berkembangnya di mana? Kalau dulu ada 5 domain, 5 domain itu eh, 5 domain cloud engineer itu dia tugasnya bisa membuat infrastruktur cloud dengan menggunakan beberapa layanan, service. Itu apa aja? Security, compute, storage, database, networking. Itu 5. Jadi fundamentalnya cloud engineer itu ada 5. Security, biasanya security itu di bawah ya. Compute, storage, database, networking, security. Sekarang itu AI. Tambahan lagi. AI itu bisa tercreate, bisa termanage, itu karena menggunakan infrastruktur cloud. Siapa yang meng-create memanage-nya? Seorang cloud engineer. Jadi seorang cloud engineer itu dituntut juga bisa memahami knowledge dari platform AI ini. Jadi sekarang berkembang lagi. Ada cloud engineer, dibatasi cloud engineer, ada juga AI cloud engineer. Kalau AI cloud engineer dia fokus di AI. Kalau cloud engineer bisa masuk ke role task-nya AI, bisa juga. Karena memang jadi satu bagian. Satu bagian itu pun menggunakan infrastruktur yang sama, yaitu infrastruktur cloud. Jadi sekarang itu sudah 6 domain. Oke ya, next. Jadi tugas cloud engineer, developing dan maintaining cloud infrastruktur dan layanan. Reliable, secure with best practice. Jadi itu fungsinya itu cloud engineer. Dalam artian secara umum. Kalau secara khusus ya technicalnya nanti ada contohnya ya, nanti ada contohnya. Contoh task code engineer itu di job seeker, job lowongan-lowongan pekerjaan apa aja, kayak gitu. Nanti ada. Tapi secara umum task code engineer itu developing, maintaining cloud infrastruktur dan layanannya. Ya, kita sekarang bahas gimana? Ya, ini bahas platformnya. Bahas ini ya, diagramnya ya. Kalau tadi kita sudah bicarakan 6 domainnya, sekarang kita bisa melihat ini adalah contoh diagram. Jadi infrastruktur cloud itu baik AWS, baik itu GCP, Azure, itu hampir sama seperti ini. Yang saya tunjukkan ini adalah AWS-nya. Seorang cloud engineer itu bagaimana mengimplementasikan suatu aplikasi yang bisa berjalan atau running di website, di web ya, di internet. Itu dari user bagaimana menggunakan layanan, maaf, dari cloud engineer
bagaimana aplikasi itu harus diimplementasikan dulu di domain service, domain name servernya, service domain name servernya ya pakai root 53. Contoh website ya, website itu menggunakan HTTPS, Certificate SSL, itu menggunakan layanan SCM-nya, AWS Certificate-nya. Nanti menggunakan CDN-nya ya, Just Delivery Network-nya. Itu pakai apa? CloudFront. CloudFront itu sama dengan Cloudflare. Itu. Nanti bagaimana untuk firewall-nya? Itu menggunakan WAF, Web Application Firewall. Itu role-nya gimana? Boot, SQL, header, IP-based check, kayak gitu. Itu harus seorang cloud engineer yang ini seperti ini. Kalau tarik ke samping, itu sudah bermain seorang cloud engineer juga harus memahami ya rule task-nya seorang network engineer juga. Dia bermain di mana? Di VPC, Virtual Private Cloud. VPC itu ya membahas juga tentang networking. Bagaimana mengkoneksikan cloud antar cloud. Itu pasti menggunakan service dari VPC. Terus bagaimana nantinya itu bisa diakses di internet? Menggunakan apa? NAT gateway. Sama seperti networking juga membahas network address translation, yaitu NAT gitu. Menggunakan apa? Database. Database itu kalau Anda membuat website biasanya satu VPS atau server aplikasi database-nya jadi satu. Nah, kalau di kita yang sudah memahami teori konsepnya yang benar itu terpisah aplikasi dengan database-nya. Nah, kalau di cloud itu nggak ada istilah di AWS itu FDS. Sun 1, Sun 2, Sun 3, zona ya, zona 1, 2, 3 itu bisa Anda memilah apakah aplikasinya taruh di zona 1, database-nya apakah taruh di zona 2. Tadi yang saya bilang tadi, satu negara itu data center-nya ada tiga, zona A, zona B, zona C. Itu bisa dipisah untuk menjaga keamanannya. Atau bisa secara application ya, application atau load balance. Load balance-nya apakah secara aplikasi, apakah secara servernya, cloud-nya, kayak gitu. Itu bisa seperti itu. Oke, lanjut. Kita sudah membahas cloud engineer, kita sekarang membahas DevOps-nya. Sedikit lagi. Jadi kalau cloud engineer tadi bagaimana kita memanage suatu aplikasi itu di infrastruktur cloud. Kalau DevOps adalah konsep ya, serangkaian prinsip dan peran insinyur ya, berbeda, pengembang perangkat lunak, operasi TI, operasi administrator server, dan sebagainya, itu bisa menerapkan praktek dan prinsip DevOps tersebut. Jadi, eh, bagaimana itu seorang DevOps itu bisa tahu, bisa bisa memahami, bisa melakukan role task-nya cloud engineer. DevOps itu bisa ada karena sebelumnya menjadi cloud engineer. Seperti itu. Tidak bisa kita itu memberikan label saya seorang DevOps, tapi tidak bisa memahami seorang seorang role task-nya cloud engineer. Tidak. Kalau nggak bisa, ya dia bukan seorang DevOps. Tidak. Seorang cloud engineer pun dia bilang dia adalah seorang DevOps itu bisa, kadang tidak. Nah, itu terlihat dari nanti dia bisa melakukan role task-nya DevOps itu apa aja. Seorang cloud engineer ada yang bisa, ada yang tidak. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi rata-rata seorang DevOps pasti bisa cloud engineer. Tapi seorang cloud engineer belum tentu dia seorang DevOps engineer. Itu. Next. Oke. Jadi DevOps engineer itu bagaimana delivery tim software engineer untuk bisa software engineer ya yang menerapkan aplikasinya itu di infrastruktur cloud. Jadi development team itu software development, operation team ini yang bisa mengoperasikan aplikasi itu
itu dideliverkan ke DevOps Engineer untuk diterapkan di infrastruktur cloud. Seorang DevOps itu role task-nya itu sebagai planning, perencana, coding, build, ya, testing, release, deploy, operate, monitor. Itu seorang DevOps. Cloud Engineer juga bisa seperti ini. Seorang cloud engineer bisa seperti ini. Tapi tidak 100% ya. Menurut saya nggak sampai 100%. Seorang engineer bisa melakukan tugasnya DevOps. Karena nanti perbedaannya kelihatan. Apa? Coding. Ada codingnya ya lumayan sedikit. Melihat dari dia menggunakan platform apa. Kayak gitu. Belum saya buka kata kuncinya. Nanti saya buka kata kuncinya. Codingnya bagaimana, Pak? Kayak gitu. Nanti. Oke, next. DevOps Engineer itu rule task-nya membuat proses saat merilis perangkat lunak menjadi cepat, efisien, tanpa bug, masalah. Dengan otomatiskan keseluruhan proses. Jadi, keyword-nya seorang DevOps Engineer itu yaitu automation, otomatis. Kalau Cloud Engineer, Anda menggunakan AWS untuk create suatu ini ya suatu infrastruktur kayak EC2 ya kalau di AWS itu kayak kalau bahasa umumnya VPS gitu ya atau cloud VPS itu masih buka AWS pakai user akun masuk ke dashboardnya masuk ke Instinct launch Instinct pilih compute-nya pilih RAM-nya pilih OS-nya apa pilih storage-nya berapa manual semua itu cloud engineer tapi kalau DevOps itu sudah pakai coding dengan fasilitas ini ya ada platform namanya Visual Code atau pakai yang lain ada macam-macamnya itu semua kalau DevOps itu otomatis nggak perlu masuk ke dashboardnya provider cloud nggak perlu semua terkoneksi semua ke platform secara automation dan tugas akhirnya apa monitoring jadi prosesnya udah ketahuan semua kelihatan bugnya kelihatan oh ini nggak bisa create ya compute-nya oh ini kenapa storage-nya nggak bisa ya kenapa ini diakses nggak bisa itu udah kelihatan semua pada saat proses saat merilis perangkat lunak itu oke next nanti kalau ingin penasaran nanti terjawab ya tidak demo jadi DevOps Engineer itu tidak secara melakukan manual kalau Cloud Engineer itu manual kalau DevOps beda itu automation otomatis. Jadi kalau ada tanda silang seperti ini, itu manual-manual semua itu tidak dilakukan oleh seorang DevOps. Itu hanya melihat satu platform aja kelihatan semua triggernya, alarmnya, kayak gitu. Next. Jadi DevOps akan mengotomasikan, automate, dan menyederhanakan atau streamline keseluruhan proses tadi. Jadi bagaimana aplikasi itu diterapkan di cloud, nantinya akan di ini ya, di dilihat, dicek, dianalisa apakah coding ini ada bugnya apa tidak, apakah terlalu rumit, apakah tidak. Kalau itu semua ada masalah, ada kendala, ada isu, itu akan dilakukan oleh seorang DevOps. Kadang-kadang seorang DevOps, apakah dia seorang software engineer? Saya bisa katakan iya, karena seorang DevOps engineer rata-rata berawal dari software engineer. Tapi tidak akan menjadi suatu masalah apabila dia berangkat dari profesi lain, dari network engineer, dari cloud engineer. Karena profesi-profesi itu, setahu saya, pada perkembangan teknologi akhir-akhir ini harus memahami juga apa coding. Seperti itu. Oke, next. Jadi DevOps engineer ini adalah secara detailnya. Task rule-nya dia harus menggunakan apa? Suatu platform namanya Terraform, CloudFormation.
Pulumi. Kalau Terraform ini punya ini ya vendor lain ya. Terraformation ini dari AWS, Pulumi ya vendor lain juga. Jadi istilahnya DevOps Engineer bagaimana menerapkan suatu aplikasi itu secara automation itu istilahnya infrastruktur as code. CI/CD pipelines itu pakai Jenkins, GitLab, Argo CD. Itu automationnya. Automation scripting mungkin Python, Bash. Mungkin kalau Python itu ini ya bahasa pemrograman. Kalau Bash itu berada di mana? Di Linux. Bash scripting. Nah, Cloud itu juga eh, bisa apa ya? Cloud itu memang awalnya diterapkan oleh DevOps Engineer atau Cloud Engineer, tapi juga bisa diterapkan di nggak pakai konsepnya Cloud ya, pakai visualisasi dan kontainer. Dan juga semua DevOps itu melalui ini ya, Cloud Native Deployment ya, di, di AWS. Cloud Native itu apa? Nanti Pak Nasir jawab. Cloud Native, Native itu apa? Tapi jarang digunakan ya. Tapi ada ya, setahu saya ada ini vendor mengeluarkan sertifikasi ini ya, Cloud Native. Cross-stream collaboration with dev and quality control kayak quality control kayak gitu ya. QA. Jadi ada dia bisa sinergi ya secara terpisah dengan profesi yang lain. Responsibility-nya gimana? Seorang DevOps monitoring. Nah ini, seorang DevOps tadi bisa secara automation dan juga harus bisa secara monitoring. Bisa monitoring suatu aplikasi. Menggunakan apa? Prometheus, Datadog, dan lain-lain ya. Continuous reliability improvement, deployment automation, scalable, cloud infrastruktur. Nah, kalau scalable ini bisa secara vertikal, secara horizontal. Atau kalau di microservice itu semakin banyak usernya 100, jadi infrastrukturnya dibuat untuk 100 user, tiba-tiba ada ya usernya bengkak ya, jadi 500. Lah itu kalau konsepnya microservice itu secara automation bisa ini, bisa apa? Bisa berkembang dengan otomatis juga. Jadi compute-nya awalnya dari 2 core, itu tiba-tiba kalau usernya di atas 500 dia akan secara otomatis upgrade ya. Nggak 2 core lagi compute-nya, bisa langsung 8 core. Itu itu bisa bisa secara otomatis semua bisa dilakukan seorang DevOps. Cloud Engineer bisa juga, tapi secara manual. Fokusnya di mana kalau ada job locker? Fokus interviewnya ya pasti ditanya CI/CD pipeline itu desainnya gimana, terus infrastruktur as code praktis dan toolnya itu apa aja, troubleshooting troubleshooting brokennya ya, kalau ada masalah, ada isu itu di mana juga memahami network security satu, apalagi cloud cost optimization. Cloud engineer bisa juga. Ini tugasnya cloud engineer itu bisa networking security cloud cost optimization. Cost optimization itu cloud engineer bisa, DevOps bisa. Oke ya, next. Jadi cloud engineer itu berbeda ya dengan DevOps. Cloud engineer itu di sisi infra cloud-nya, resource provisioning dan manajemennya, migrasi dari server on-prem, server tradisional itu ke cloud. Migration cloud itu dilakukan oleh cloud engineer. Security network automation juga. Cost optimization. Lah ini saya bilang tadi, cost optimization cloud engineer itu harus memang tugas ini ya memang rule task-nya. Nah, DevOps itu akan berbeda kalau kita komparasinya dengan cloud engineer. DevOps, development workflow automation, seperti tadi yang Pak Nasir bilang. CI/CD pipeline dan infrastruktur as code, deploy automation, breaking down. Kalau ada isu, itu seorang DevOps pasti akan tahu di mana letak isunya itu. Karena apa? Melalui proses breakdown-nya itu. Code engineer juga bisa kalau dia punya kemampuan analisis ya di 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 waktu create dan manage-nya suatu aplikasi.
Tentunya DevOps Engineer itu bisa tahu tugasnya apa, monitoring, alerting, logging, dan banyak yang lain ya. Oke, next. Jadi kalau kita simpelkan secara komparasinya, kita comparekan, cloud engineer itu apa? Dia akan mengetahui platform, berbicara tentang platform. Di kayak AWS itu tahu service-servicenya di AWS, tahu service-nya di cloud, tahu service-nya Azure, pelayanan yang ditawarkan ya ke customer. DevOps juga memahami itu semua, tapi lebih banyak rule task-nya. DevOps itu adalah apa? Berbicara tentang proses. Itu secara simpelnya. Oke, DevOps seperti ini tadi saya jelaskan Terraform itu lalu GitHub ya, lalu GitHub infrastruktur cloud-nya di AWS, ini yang infrastrukturnya Terraform ya, apa ya toolnya nanti melalui apa? Nah, tadi kan di demonya di S3 bucket. Flow-nya belum, nggak tadi nggak didemokan, hanya didemo di sini. Ini nanti yang bisa di deployment ya sama DevOps. Seperti itu. Oke, ini yang saya bisa saya informasi ke Anda. Cloud computing itu apa namanya? Cloud computing. Computing adalah suatu teknologi ya, teknologi cloud computing. Itu dibutuhkan dibutuhkan seorang engineer, cloud engineer dan DevOps engineer. Itu nanti bisa dipisahkan. Di mana letak rule task-nya? Kalau kita belajar cloud, berarti kita larinya ke atas dulu. Fundamentalnya, kalau cloud, fundamental cloud computing itu harus memahami public, private, hybrid, multi. Itu dari mana aja ini? Ini dari apa itu cloud computing, benefitnya apa, terus modulnya apa aja, terus cloud on-prem-nya itu gimana, on-prem sama versus cloud itu gimana, ya gitu. Menggunakan layarnya ini layarnya apa? Di compute, storage, network. Service-nya apa aja? Setiap platform itu berbeda. Berbeda. Kalau AWS itu S3, S3 paket. AWS S3, VPC. Kalau di Google beda lagi. Providernya siapa? Ini Anda yang tak bisa tahu. Nah, DevOps itu di posisi di sini, di bawah, kanan bawah. GitHub, apalagi CI/CD, Terraform, ini posisinya. Jadi seorang DevOps itu tahu semua ini. Tahu juga provider-provider ini. Tidak hanya AWS. Azure juga memahami, Google Cloud memahami, Oracle, IBM, terus apa lagi? Alibaba, Huawei, gitu. Oke, silakan jika ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak mau on cam ya silakan pakai chat, silakan. Mungkin baru ini ya, memahami ya, Cloud Engineer itu gimana, DevOps itu gimana. Mungkin eh, dengan adanya informasi seperti ini melalui event ini, Anda akan bertambah ya knowledge-nya ya di apa itu engineer, DevOps engineer. Kemungkinan besar next saya juga membahas topik DevOps engineer, SRE, Site Reliable Engineer, sama Platform Engineer. Itu ini berkembangnya dari seorang DevOps itu eh, SRE gitu, sama Platform Engineer. Tapi platform engineer ini apakah dari bawah juga dari DevOps itu nanti bisa didiskusikan ya di event berikutnya. Silakan jika ada pertanyaan. Jika akan ikut bootcamp kami, silakan hubungi admin atau saya kalau ingin ini ya ikut camp itu. Pak, harganya gimana? Oke, nanti kita bicarakan. Pak, mahasiswa saya ikut atau mahasiswa saya ikut. Atau dari perusahaan saya ini saya kirim 2 orang atau 1 orang silahkan kita kita welcome seperti itu dan sangat bersyukur bisa memberikan ini ya
informasi ya tentang profesi seorang cloud engineer dan seorang DevOps engineer. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau sedikit demo ya. Apa? Saya share screen. Ini ceritanya kalau kita sebagai cloud engineer ya, misalnya kita mau bikin eh, service ya di AWS, misalnya bikin S3 paket atau bikin di situ, itu kita lakukan secara manual saja, cukup cukup seperti misalnya create paket gitu kan. Create paket, kemudian kita definisikan konfigurasinya dan sebagainya. Sekarang kalau bagaimana kalau langkah yang lebih bagus lagi, next step-nya adalah kita gunakan infrastruktur as a code, yaitu memakai Terraform. Next step-nya lagi adalah Terraform itu kita automation. Nah, kalau kita automation, kita tidak perlu menjalankan perintah-perintah Terraform. Jadi kita definisikan nanti CI/CD-nya itu sendiri. Dalam hal ini saya seperti inilah sampelnya. Misalnya saya punya Cloudflare, ini punya AWS account, ada VPS, terus saya bangun eh, GitHub workflow-nya seperti ini. Jadi saya ingin agar Terraform ini bekerja di Cloudflare dan juga di S3-nya gitu ya. Nah, ini gimana gitu. Ini saya coba demokan. Jadi saya punya sebuah sistem yang sudah saya automation. Misalnya ketika saya melakukan perubahan di service AWS service ini, maka secara secara otomatis akan menjalankan deploy di AWS account. Jadi kalau di GitHub Action itu ada di .github workflows. Nah, di sini kita definisikan misalnya untuk AWS berarti ini AWS. Kira-kira seperti ini sih. Jadi misalnya ada push ke jadi untuk menjadi DevOps ngerti dulu tentang Git ya, Git itu wajib. Jadi gimana push, pull, kemudian branching, rebase dan sebagainya. Di sini path yang akan didetek jika ada perubahan ya, perubahan di AWS slash service berarti kan ini AWS slash service untuk file dengan format TF dan TFVAR, maka si apa GitHub workflow ini akan jalan. Jalankan apa ya? Seperti ini. Dia detek dulu perubahan direktori atau folder di mana, kemudian perubahan folder ini akan menjalankan plan dan validate dan sebagainya ya, sesuai dengan kalau yang plan seperti ini, kalau apply seperti itu. Nah, kita coba sekarang misalnya saya ingin menambahkan hmm, service, oh bukan sini, sini. Sebenarnya service di S3, misalnya nambah eh, ini saya sudah ada beberapa, ini Terraformnya ya, Terraformnya seperti ini. Saya ingin nambah misalnya paket baru. Modulnya saya namain S3 website misalnya. Kemudian paketnya namanya adalah website.save.d. Kemudian saya save. Kemudian kita cek git status, git add, kita add.
Yang git form, message-nya misalnya create S3 paket. Saya cek lagi git push origin. Nah, ini kalau kalau jalan nanti kita cek di GitHub-nya. Jadi untuk monitoring si workflow-nya tadi atau CI/CD-nya itu masuk ke repositorinya, kemudian ke action. Nah, ini jalan ya, create S3 bucket. Nah, kita bisa lihat di dalamnya itu, di dalam GitHub Runner-nya itu ngapain gitu. Jadi GitHub Runner itu server atau kontainer yang menjalankan perintah sesuai dengan yang kita definisikan di workflow sini. Workflow. Nah, di sini kelihatan apa eh, ini. Jadi untuk ngeteknya ini workflow yang mana yang jalan. Nah, di sini adalah workflow AWS apply. AWS apply di mana? Kadang bingung karena banyaknya workflow yang kita definisikan. Kita harus kasih nama yang beda-beda ya. Oh ini yang namanya AWS apply itu yang file ini gitu. Bisa. Enaknya karena memakai software define ya. Jadi kita bisa tahu apa yang sudah kita deploy. Di sini kelihatan. Oh, saya deploy ini. Jadi tanpa masuk ke konsolnya sendiri, kita sudah tahu. Kemudian kita ketika ingin melakukan perubahan juga akan jauh lebih mudah. Sambil nanti kalau kalau jalan berarti sini harusnya nambah eh, paket baru nama website.nasir.id. Jadi perintah dari Terraform itu ada beberapa ya, kayak validate, kemudian plan, apply, FMT macam-macam. Tapi ada dua perintah utama ya, plan dan apply. Plan, apply, dan destroy itu yang dipakai. Yang paling sering mandatory. Nah, nanti di plan di sini akan ini kan memvalidasi aja apakah coding Terraformnya sudah sesuai standar atau belum. Itu ada yang salah. Plan itu akan mendefinisikan apa yang akan dibuat gitu, atau apa yang akan di-destroy, apa yang akan ditambah, apa yang akan di-update itu di Terraform Plan sebelum dia di-apply, benar-benar di-apply. Nah, di sini sebelum di-apply kan akan menambah dua. Ada dua tambahan. Dua tambahan itu apa saja?
Satu paketnya sendiri, yang kedua policy apa policy untuk paketnya. Jadi kenapa DevOps itu harus ngerti cloud ya karena memang akhirnya berhubungan dengan cloudnya sendiri. Jadi minimal harus ngerti secara fundamental atau basicnya cloudnya. Kecuali kalau misalnya DevOps-nya khusus untuk software development tanpa berhubungan dengan cloud infra. Tapi kayaknya sekarang hampir nggak ada ya yang software development tanpa melibatkan cloud infra ya. Nah ini sudah di-apply apakah benar ada eh, paket baru? Di sini bisa kita refresh. Nah di sini sudah langsung terbuat di baru saja ya beberapa menit yang lalu, beberapa detik yang lalu. Dan itu satu, misalnya juga kita ingin, misalnya saya ingin server, bikin ada lagi ya, ini yang terkait dengan, oh ini, saya punya aplikasi di sini. Nah ini yang tadi terkait infranya. Sekarang kalau terkait aplikasinya gimana? Ini saya melakukan perubahan simpel aja ya kan untuk demo. Jadi misalnya namanya seperti ini, upload file to, ini saya bikin aplikasi file uploader ya, upload file. Kemudian saya ingin lakukan update terhadap aplikasi ini. Misalnya namanya ini saya hilangkan paketnya. Jadi namanya cukup upload file to iOS S3. Di sini saya definisikan GitHub Action-nya di apps upload. Nah, di sini. GitHub Action-nya ini sederhana sebetulnya. Jadi ini masuk ke, ini kalau dilihat sini simbol SSH password. Nah, password untuk SSH-nya. Kemudian dia melakukan SSH ke server yang sudah kita definisikan di GitHub Action ini. Kemudian karena kita pernah ini di jalan server yang sama, jadi kita hanya mendefinisikan SSH password di sini, kemudian menjalankan komen. Apa komennya simple. RM menghapus semua file di sini, kemudian mengcopy file yang update tadi dari GitHub atau dari repo ke sini ditimpa. Jadi menghapus kemudian mengupdate file yang baru. Sebenarnya sederhana, sederhana itu sih. Nah, kita coba di sini. Nah, kemudian yang didetek apa? Yang didetek adalah path-nya ini. Apps, upload, nasib.id. Jadi di sini. Kalau ada perubahan apapun di bawah form ini, maka ini akan running si workflow-nya. Saya coba ini pakai Django ya, misalnya. Misalnya saya ubah, nah ini paketnya saya hilang. Cek status dulu. Oke, name misalnya. Oh, kemudian kita cek di GitHub Action-nya. Nah, ini harusnya jalan ini. Nah, ini update admin.
cepat ya, karena memang perintahnya sederhana, jadi sangat cepat sekali. Ini kalau kita refresh, harusnya paket ini hilang. Nah, seperti ini. Jadi, inilah sebenarnya yang dilakukan oleh DevOps. Jadi, membantu software engineer untuk melakukan deployment dengan jauh lebih cepat, juga membantu tim operasional agar juga jadi kenapa dinamakan DevOps itu gabungan dari developer dan operasional yang dulunya terpisah. Kalau dulu orang ingin membangun aplikasi kan mereka bikin bikin soft apa aplikasinya, kemudian dikirim ke tim operasional nih, dipush ke server. Ntar ada masalah, biasanya yang disering disalahin tim operasional ya. Dulu kalau dulu tim infra, tim network gitu, tim server. Kalau sekarang dengan adanya DevOps itu harus bisa menjembatani antara developer dan tim operasional. Jadi connecting the dot lah kalau DevOps. Jadi tim tim infranya misalnya membutuhkan automation juga untuk membangun infra, DevOps harus bisa handle. Tim developer ingin membangun aplikasinya dengan jauh lebih mudah dan cepat dengan sistem automation, jadi DevOps-nya juga harus. Makanya DevOps itu harus bisa di dua kaki sebagai infra knowledge-nya juga punya, development proses knowledge-nya juga harus punya. Tapi kadang-kala memang akhirnya kadang ada DevOps yang kuat di software development, ada yang DevOps yang kuat di infra. Maka kadang-kala juga untuk perusahaan yang besar sekali, DevOps-nya juga dibagi itu ada yang handle DevOps infra, ada yang DevOps software development. Oke, perkenalkan, ini struktur kami, teguide.com. Ya, mungkin sudah ada yang baru mengenal, ada yang sudah mengenal. Saya next. Nah, ini jadi event pertama, event kedua, itu saya adakan, bisa memberikan informasi ke publish bahwa cloud engineer itu task rule-nya seperti ini, DevOps engineer seperti ini, perbedaannya seperti ini. Ini, kalau sudah perbedaan-perbedaan ini diketahui, nanti Anda bisa memilih apakah baru mau masuk ke dunia cloud itu harus mengawali dari mana. Oh, DevOps dulu, nggak bisa, harus masuk ke cloud dulu, cloud, pelatihan cloud ya, cloud engineer. Kalau DevOps nanti setelah cloud engineer Anda bisa masuk ke DevOps engineer kayak gitu. Kalau Anda bisa belajar mandiri ya untuk cloud engineer langsung masuk ke DevOps ya nggak masalah. Nanti takutnya di pelatihan apa ya, pelatihan DevOps engineer itu jangan kaget kalau nanti sudah apa ya, masuk ke semua service dari provider cloud, harus memahami itu semua. Kalau telat memahami itu atau tidak memahami itu nggak akan bisa ya. Kita bisa mengerjakan mini project di role task-nya DevOps Engineer. Oke, ini saya bikin bootcamp Cloud Engineer sama DevOps Engineer untuk umum. Kalau di tahun 2024 untuk ini ya, eh, di awal untuk anak SMA, anak SMK, vokasi, mahasiswa vokasi, guru kayak gitu. Tapi berkembangnya kemarin akhir-akhir tahun 2024 itu ternyata banyak karyawan, profesional, fresh graduate, post graduate itu ingin ikut bootcamp, ingin ingin program ini ya, program magang waktu itu di 2024. Akhirnya di 2025 saya coba memilah kenapa banyak demand dan demand itu tidak tahu perbedaannya cloud engineer sama DevOps. Akhirnya saya pisahkan bootcampnya cloud engineer sama bootcampnya DevOps engineer. Kalau Anda kali ini yang hadir atau next bisa bisa mengikuti
program kami ini, bootcamp ini. Baik, jika nggak ada pertanyaan, saya kira saya cukupkan sekian event ini. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, teman-teman Teguh Dani yang sudah kenal saya, apa juga yang belum kenal saya. Terima kasih sudah hadir pada event yang kedua ini.